Sahabat, biasanya kita lebih tertarik pada hal-hal besar, megah, akbar, dan lain sebagainya. Dan tak jarang yang kecil tak terperhatikan, dianggap tidak ada, dan sangat mungkin tidak dipedulikan. Berbicara mengenai kecil atau besar, kali ini Info dan Opini akan menghadirkan untuk Anda tulisan Pendeta Wenata Sairin yang mengingatkan kita bahwa kecil itu tak boleh merasa kerdil. Saya Uli Manalu. Sahabat, di awal tulisannya, Pendeta Wenata Sairin mengutip kalimat inspiratif dari Bunda Teresa sebagai berikut: "Be faithful in small things, because it is in them that your strength lies." Orang cenderung untuk memberi perhatian kepada hal-hal besar. Orang lebih suka dan terfokus pada sesuatu yang megah, akbar, mayoritas. Sesuatu yang besar, megah, dianggap memiliki potensi, kekuatan yang bisa memberikan perlindungan pada saat yang diperlukan. Itulah sebabnya yang besar selalu dinomorsatukan dan yang kecil dinomorduakan, dilihat dengan sebelah mata. Bahkan bisa juga ditinggalkan sama sekali. Potensi yang kecil acap kali ditinggalkan demi kepentingan yang besar. Yang besar selalu cenderung melakukan interupsi, instruksi, intervensi dalam proses perjalanan kehidupan organisasi di hampir semua level. Sahabat, menarik sekali jika seorang E.F. Schumacher menulis buku yang melawan kecenderungan banyak orang yang amat mendewakan yang besar itu. Dalam buku yang berjudul Small is Beautiful di tahun 1973, ia mengkritik tajam sistem ekonomi kapitalis dengan mbahnya Adam Smith. Schumacher menyatakan dalam bukunya itu antara lain bahwa kearifan hilang akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis yang penuh dengan kerasukan. Eksplorasi sumber daya alam berlangsung secara berlebihan oleh karena manusia mengutamakan perkembangan teknologi secara cepat, sistem pendidikan juga yang tidak lagi bersinggungan dengan unsur matematika. Sahabat, melalui bukunya yang amat terkenal itu, Schumacher mendorong agar ekonomi rakyat kecil dikedepankan kembali sehingga tidak tergerus oleh kapitalisme modern yang sedang merasuki Indonesia saat itu. Dalam kehidupan praktis kita banyak bertemu dengan orang-orang besar, tetapi yang memberi perhatian terhadap yang kecil. Pengalaman kemanusiaan seperti itu kita temui baik pada masa lampau maupun pada masa kini. Seorang yang memiliki hati nurani, yang menyadari penuh hakikat kemanusiaannya, tidak berpikir tentang jabatannya yang top atau tinggi sekalipun, ia tetap peduli kepada rakyat kecil. Tak peduli seseorang itu sedang menjabat apa, presiden, menteri, direktur bank, pimpinan BUMN, anggota parlemen mungkin, dan sebagainya. Tetapi hati nuraninya peka, sehingga amat peduli pada orang-orang kecil atau hal-hal kecil. Di zaman baheula ada seorang terkemuka bernama Vincent de Paul yang pada suatu waktu mengunjungi para budak di Marseille, Prancis. Di antara para budak yang hadir di ruangan itu, sahabat, Vincent melihat seorang budak yang amat murung. Ia mendekati budak murung itu sambil bertanya, "Mengapakah engkau begitu murung? Apa sebabnya?" Budak itu berkata, "Istri dan anakku jauh dariku. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Hanya saja aku tahu bahwa aku harus menunggu lama untuk bisa bertemu mereka. Itulah sebabnya aku murung dan sedih." Lalu Vincent menyamar menjadi budak, sementara budak yang asli pergi menemui anak dan istrinya. Beberapa waktu kemudian Vincent bisa dikenali, maka ia segera dibebaskan dari status budaknya. Sahabat, Vincent, orang terkemuka di zamannya, sangat memperhatikan orang kecil, bahkan meninggalkan statusnya yang tinggi demi sang budak. Setia kepada hal yang kecil banyak disuarakan oleh orang-orang besar pada zamannya. Hal itu penting disuarakan agar kita semua tahu dan menghargai proses perkembangan. Segala sesuatu dimulai dari yang kecil, baru berkembang menjadi yang besar. Yesus sendiri mengamanatkan kepada umatnya agar setia kepada hal-hal yang kecil. Sebab mereka yang setia kepada hal-hal kecil, mereka juga akan setia kepada hal-hal besar. Ditegaskannya juga bahwa seorang yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal yang besar. Setiap umat beragama sudah tentu
selalu diingatkan untuk memiliki komitmen terhadap hal-hal yang kecil. Menangani hal kecil adalah batu ujian untuk bisa menangani hal-hal yang besar. Sahabat Bunda Teresa mengingatkan agar kita semua setia kepada hal-hal kecil, karena pada hal-hal kecil itulah kekuatan kita terletak. Ungkapan Bunda Teresa ini menyadarkan kita tentang peran dan fungsi yang kecil. Jika kita dalam kondisi yang kecil, kita tak boleh interior. Kecil itu indah, sahabat. Kecil itu potensial. Kecil itu bisa cerdas, bernas, bermakna. Ibarat cahaya, ragi atau garam, kecil itu bisa menampilkan fungsi menerangi, mengkamirkan, dan menggarami. Jangan sedih karena kecil. Kecil atau besar, Tuhan mengasihi kita. Tidak boleh mendiskriminasi, mengkriminalisasi, menzolimi yang kecil. Hindarkan diksi dan mindset minoritas-mayoritas dalam kehidupan praksis, dalam komunitas, dalam sebuah NKRI yang majemuk. Selamat berjuang, God bless. Sahabat, demikian tulisan Pendeta Wenata Sairin dalam Info dan Opini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampaikan komentar Anda melalui kolom komentar yang tersedia dan sampai jumpa.